Ya karena yang kita tahu PSI itu kan ketuanya Giring gitu. Nah Giring nyindir-nyindir Anies Baswedan, tapi di saat yang sama beberapa jam setelahnya PSI mendukung Ganjar dan Yeni, sama-sama di suasana duka gitu. Itu kan artinya Giring nggak tahu program atau acara-acara PSI. Selamat pagi semuanya. Dalam beberapa hari terakhir, sebenarnya ada satu cerita lucu yang gak sempet saya ceritakan. Karena saya masih mikir-mikir gitu. Ini tuh layak untuk saya ceritakan dan tertawakan atau enggak. Tapi lama-kelamaan, ini saya lihat jadi banyak orang yang tersesat secara politik. Ya karena ketika PSI mengusung Ganjar dan Yeni, ini kan kemudian dikemas seolah-olah ini adalah bagian dari aspirasi mendengar suara rakyat. Padahal ini adalah sebuah kesalahan gitu, karena diumumkan oleh partai politik. Ya PSI kan partai gitu, yang terikat dengan aturan-aturan partai, yang harusnya tahu bahwa partai yang bisa mengusung capres-cawapres itu hanya partai atau gabungan partai koalisi yang punya suara 20% gitu. Nah PSI kan nggak punya 20%, bahkan nggak punya suara di Senayan. Lah tapi ini mengusung Ganjar dan Yeni. Itu Gerindra sama PKB yang sudah resmi koalisi aja, itu baru ngusung capres tuh. Tapi ini PSI langsung satu paket, Ganjar dan Yeni. Yang diusung justru kader dari partai lain gitu, sama orang yang bukan kadernya. Ya ini setahu saya kan bukan kader PSI gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba diusung sama PSI. Ya sebagai bagian dari aspirasi silahkan aja. Tapi kalau dia adalah partai politik, dia terikat dengan aturan-aturan dan etika politik gitu. Ini kan kayak sebuah perlombaan atau sebuah ajang kejuaraan gitu ya, bernama Pilpres. Lalu kemudian partai-partai ini kayak sekolahan gitu. Nah Ganjar kebetulan sekolahnya di PDIP gitu. Nah tapi PSI kemudian menyebut nama Ganjar sebagai perwakilannya. Ini kan salah gitu. Tapi kemudian dianggap bahwa PSI mendengar suara rakyat. Apa coba? PSI ngusung atau enggak ngaruh, karena dia enggak punya pengaruh sama sekali. Enggak punya posisi tawar gitu. PSI mau ngusung siapa aja, enggak peduli, enggak ngaruh sama koalisi partai karena dia enggak punya suara. Ini malah ngusung. Ya karena kalau saya ibaratkan Pilpres itu ada tiketnya yang punya 20% suara gitu ya. PSI ini dia nggak bisa beli tiket gitu. Karena dia nggak punya suara. Kalau Nasdem gitu ya, dia punya 9% suara. Jadi ibarat tiketnya itu 20%, Nasdem sudah punya setengahnya lah. Nah setengahnya lagi masih harus komunikasi sama Demokrat sama PKS gitu kan. Untuk beli tiket sama-sama gitu kan. Nah PSI nggak ada. Dia nggak punya kemampuan untuk beli tiket. Ya karena nggak punya. Tapi ini mau ikut mendeklarasikan Ganjar sama Yeni. Ya aneh bagi saya gitu. Kalau Nasdem aja aneh gitu ya, yang mendeklarasikan Anies padahal koalisi belum terbentuk, PSI lebih aneh. Dia nggak punya koalisi, tiba-tiba mengusung Ganjar dan Yeni. Apa-apaan ini gitu. Ya, yang namanya sebuah perjalanan menuju Pilpres 2024 gitu kan. Itu tiketnya kan sudah ada tuh. KIB sudah punya tiket, Gerindra dengan PKB sudah punya tiket, Nasdem, PKS, Demokrat kemungkinan akan beli tiket bersama-sama gitu kan. Nah PSI sebagai partai yang nggak punya kemampuan untuk beli tiket, mestinya kan dia tahu diri dan berkomunikasi gitu. Ya karena kalau misalkan dia mau mengusung Ganjar yang merupakan kader dari PDI Perjuangan, itu kan yang bisa ngusung cuma PDIP, Nasdem aja nggak bisa tuh. Nasdem yang punya suara 9% dan mau membangun koalisi antara Demokrat PKS, itu nggak berhasil bikin Ganjar keluar dari PDIP. Nah ini PSI yang nggak punya tiket, nggak punya kemampuan untuk beli tiket, tapi mau ikut-ikut numpang perjalanan menuju Pilpres 2024. Ya nggak apa-apa, sebagai partai politik silahkan. Harus untuk
ikut terlibat dalam Pilpres 2024, tapi kan harus tahu aturan gitu. Tahu adat sopan santun gitu kan. Ini yang punya tiket kan PDIP gitu ya. PDIP boleh ngajak orang lain, boleh ngajak PSI, partai-partai lain boleh diajak gitu sama PDIP. Yang punya tiket PDIP tapi. Nah, kita kalau mau ngikut perjalanan menuju Pilpres 2024, ya kita harus bilang baik-baik dong sama PDIP sebagai sesama partai, komunikasilah antar partai. Bukan malah jadi kayak relawan. Ini kan rasanya relawan gitu yang nggak tahu aturan, yang nggak tahu soal presidensial threshold, pokoknya capresnya Ganjar, cawapresnya Yeni. Kayak nggak tahu aturan gitu, nggak tahu etika, nggak ada sopan santunnya gitu. Ya mungkin PSI karena partai milenial gitu ya, mungkin milenial itu dekat dengan yang nggak terlalu peduli dengan adab sopan santun, mungkin gitu ya, meskipun saya juga milenial, lebih milenial lah dari orang-orang PSI saya ini. secara usia gitu. Ya kalau dibanding Grace saya lebih milenial gitu. Iya kan? Lebih milenial saya lah. Nah, selain itu kalau misalkan yang punya tiket ini PD Perjuangan gitu kan. Ini kan nggak tentu mereka mau melanjutkan perjalanan ke rumah Ganjar gitu. Kan nggak tentu nih. Yang punya tiket kan PDIP, terserah PDIP mau kemana gitu. Bisa aja ke rumahnya Erik, Pak Basuki, Menteri PUPR yang sekarang gitu. Atau Pak Dudung, Kasat TNI, Andika Perkasa, bisa aja Sri Mulyani. Terserah gitu. Terserah yang punya tiket gitu kan. Nah PSI mau numpang tapi harus ke Ganjar. Itu ibarat teman kalian gitu ya. Udahlah mau numpang mobil kita, terus kemudian ngatur-ngatur. Tapi kita jalan-jalannya ke sana ya. Ya terserah kita yang punya mobil, yang punya tiket gitu. Kalau kamu mau bicara baik-baik, ya kita diskusi. Bukan malah ngatur-ngatur kayak gini gitu. Ini adalah sebuah kesalahan yang nggak termaafkan sebagai sesama partai politik gitu. Karena nggak etis, nggak beradab, nggak tahu sopan santun, yang maunya ya suka-suka dia gitu. Menabrak banyak aturan gitu kan. Suka-suka aja gitu. Dan yang lebih lucu lagi adalah Giring, ketuanya gitu. Ini saya jadi bertanya-tanya, Giring ini beneran ketua atau enggak? Karena ketika beberapa jam sebelum PSI mengumumkan Ganjar dan Yeni, itu ketua PSI Giring itu menyindir Anies Baswedan sama Nasdem karena dianggap sebagai nir empati. Ini kan kita sedang berduka, terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang gitu ya. Ada 130 orang meninggal dunia gitu. Ya sesuai lah dengan pernyataan Presiden Jokowi yang nggak mau menanggapi pencapresan Anies lewat Nasdem karena masih berduka, karena masih dalam suasana duka gitu. Ini sesuai sebenarnya antara Giring dengan pernyataan Pak Jokowi. Tapi beberapa jam setelahnya PSI mengumumkan Ganjar dan Yeni. Nah, si Giring panik gitu menghapus tweetnya. Ya saya ngerti lah, setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi ini adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat nggak terstruktur. Ya karena yang kita tahu PSI itu kan ketuanya Giring gitu. Nah Giring nyindir-nyindir Anies Baswedan, tapi di saat yang sama beberapa jam setelahnya PSI mendukung Ganjar dan Yeni, sama-sama di suasana duka gitu. Itu kan artinya Giring nggak tahu program atau acara-acara PSI. Nggak tahu nih. Padahal ketum loh. Ketua katanya loh ini. Lah kok nggak tahu PSI mau dukung Ganjar sama Yeni di suasana duka seperti itu. Kenapa kemudian Giring menyindir Anies Baswedan di hari yang sama? Ya karena kalau dia tahu, dia nggak akan nyindir Anies gitu. Ya karena PSI juga mau mengumumkan Ganjar gitu kan. Ya tapi kayaknya ini emang cuma boneka ini si Giring ini. Tiba-tiba jadi ketum dia. Gak ada angin, gak ada hujan, Giring tiba-tiba ketum. Mirip AHY gitu ya. AHY itu kan juga gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ketum. Jadi gara-gara Giring menyinggung soal nir empati kepada korban di Stadion Kanjuruhan Malang, ini kemudian membuyarkan narasi atau alasan kita sedang berduka beberapa hari terakhir ini gitu. Karena PSI juga jadinya mengusung Ganjar sama Yeni. Sama aja kayak Nasdem dong gitu ya. Ya bedanya Nasdem lebih jelas gitu. Dia punya suara 9%, dia bisa berkoalisi dan punya posisi tawar gitu. Nah kalau PSI nggak punya.
Mau posisi tawar sama siapa? Sama Partai Gelora. Pak Fahri Hamzah tuh, temennya tuh sama-sama nggak punya suara. Nah, dari cerita ini gitu ya, setelah saya coba renungkan dalam beberapa hari terakhir ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh PSI itu jelas-jelas merugikan PDI Perjuangan, jelas-jelas tidak sesuai dengan rasa dan narasi yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Karena ya kita memang benar-benar dalam suasana duka, lagi merasakan duka gitu. Ngapain kita bicara soal pencapresan dan politik? Itu juga yang disampaikan oleh Giring, Ketua PSI. Nah, PSI-nya malah ngumumin Ganjar gitu. Ini kan pertanyaannya ada apa gitu? Apakah ini adalah upaya untuk mengimbangi Anies dan Nasdem gitu? Atau ini adalah cara supaya Pak Jokowi gak bisa bermain dalam narasi duka gitu? Ya karena kalau misalkan PSI mengusung Ganjar, ini kan sama aja gitu. Antara Anies sama Ganjar sama gitu, sama-sama diumumkan di masa duka gitu kan. Ya, ini kan mencurigakan jadinya gitu. Sementara PSI setahu saya beberapa kadernya itu mulai menghormati Anies dan bahkan beberapa di antaranya keluar dari PSI demi mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pertanyaannya, di PSI ini sebenarnya tujuannya apa gitu? Ya karena ini mencurigakan, ketuanya nggak tahu program partainya. Nah sekarang tiba-tiba dia ngusung Ganjar, ini kayaknya cuma mau propaganda atau mecah belah PDI Perjuangan aja gitu. Ya misalkan PDIP nggak ngusung Ganjar, misalkan siapalah, Erik misalkan, Dudung yang setahu saya yang punya kans kuat untuk maju gitu ya. Ini kan jadi diadu nih sama si PSI gitu. Wah ini kalau nggak Ganjar nih berarti nggak dengar suara rakyat, bos. Seolah-olah kayak gitu, padahal dia kan nggak punya tiket ini, si PSI gitu. Nah dari sini saya jadi bertanya sebenarnya apa tujuan PSI mendukung dan mengusung Ganjar gitu. Karena kalau ngelihat dari cara dan pola-pola yang dimainkan oleh PSI sejak tahun 2017 ketika Ahok maju di Pilkada 2017 gitu, itu kan mulai terlihat tuh cara permainannya dan cara-cara liciknya gitu. Karena Ahok itu kan diusung oleh teman Ahok awalnya gitu, oleh relawan ya, karena Ahok waktu itu bisa maju lewat independen, bisa maju lewat pengumpulan KTP yang kemudian diinisiasi dan dikoordinir oleh banyak sekali kader PSI gitu. Tapi belakangan akhirnya Ahok kan maju dari PD Perjuangan. Nah setelah itu gitu ya, setelah Ahok keluar dari penjara, Ahok ini diajak masuk ke PSI, tapi Ahok nggak mau ke PSI. Ahoknya bilang begini, saya ini sudah di penjara, kalian masih tetap mau memanfaatkan saya katanya. Jadi kalau dari pernyataan Ahok, saya melihat bahwa PSI hanya memanfaatkan Ahok untuk mendapatkan suara atau kursi di Pilkada DKI atau kursi di Jakarta. Sorry, bukan Pilkada DKI, kursi di Jakarta untuk DPRD gitu ya. Ya karena dengan dia mendukung Ahok jadi banyak simpatinya tuh. Nah sekarang mungkin juga mereka coba memainkan Ganjar gitu. Biar apa? Biar ya punya kans untuk bisa mendapatkan suara di Senayan ya, karena mereka belum punya. Caranya gimana? Ngambil dari PDI Perjuangan dan partai-partai nasionalis yang lain. Nah inilah yang harus saya luruskan gitu, karena tujuannya belum jelas antara ketua dengan program partai nggak satu arah gitu ya. Giring menyindir Anies sementara PSI malah mengusung Ganjar di hari yang sama. Ini kan pertanyaan dan tanda tanya itu. Ini sebenarnya mereka ingin mendukung Anies atau gimana nih? Jadi kayak mendukung Anies kayaknya. Gitu ya. Biar Anies itu ada diimbangi supaya narasi soal duka itu nggak bisa dimainkan dan sebagainya. Ya, saya pikir itu semoga ini bermanfaat. Saya tidak ada unsur untuk menyerang kelompok-kelompok yang mendukung Ganjar. Kita hormati orang yang mau mendukung Ganjar, tapi dalam hal politik seperti ini kita juga harus melihat adab, etika, dan sopan santunnya dalam berpartai dan berpolitik. Karena PSI bagaimanapun sekali lagi bukan relawan, dia adalah partai yang terikat dengan aturan-aturan partai. Semoga ini bermanfaat, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.